Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nidi Nur. NIM saya 2106 eh, 2010 3. Saya dari Ilmu Perikanan. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1936, eh, Sultan Takdir Aliyah Shahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda. Diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan budayawan terkemuka pada saat itu seperti Ki Hajar Dewantara, Profesor Dr. Badjaraka dan Profesor Dr. Hasan di Jajah Diningrat. Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang besar. Artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut antara lain mengganti ejaan Van Huysen, mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan dalam badan perwakilan pada tahun 1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945 bab ke-18 bab ke-17 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 BHGA 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Huysen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan. Kongres Bahasa Indonesia 2 ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditekadkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia pada masa itu
eh, masa itu, yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan IYD atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan DPR, di depan sidang DPR, yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 1972 pada tanggal 31 Agustus 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia, wawasan Nusantara, pada tanggal 1928 Oktober sampai 2 November pada tanggal 2 November 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam keputusan tersebut, keputusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar negara yang mewajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.